Yashrabu hatta yarwi, maka ada yang seorang mengambil kemudian dia minum sampai puas. Summa yaruddu alayya al-qadah, kemudian diberikan lagi kepadaku. Fa'utihil akhar, aku berikan kepada yang lain. Fa yashrabu hatta yarwa, dan mereka minum sampai puas. Summa yaruddu alayya, kemudian dikembalikan lagi kepadaku al-qadah, tuung tadi, hatta intahaitu ila nabi, sehingga selesai. Semua ashabus sufa itu dapat minum semua sampai puas semua, terus dikasihkan kepada nabi lagi, ya. Kemudian summa intahaitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad rawiyal qaumu kulluhum, sedangkan ashabus sufa, kaum itu orang banyak itu semuanya puas minum. Lah nek sampean gak ada kiai ngeten enak nek pengajian, gak repot-repot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, alhamdulillah, mari senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmatnya, karunia-Nya, hidayah inayah yang senantiasa tercurah kepada kita. Khususnya di hari ini kita bisa hadir di majelis kita ini untuk belajar kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah hadis nomor 500. Okay. Kalau yang di kitab dengan nomor kecil nomor 9. Ya, salawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari, dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, akhrajat, telah mengeluarkan lana kepada kami, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, kisaan, selimut atau kain, ya. Wa izaran, dan sarung, ghalidan, yang tebal. Qalat, beliau mengatakan, kubida, ya, diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini, pada dua kain ini. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan tentang kesederhanaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menggunakan pakaian, ya, termasuk ketika beliau wafat hanya ditutupi dengan kain dan sarung yang tebal. Dan ketika nafas beliau menghembus yang terakhir, beliau memakai dua ini, yaitu kain, ya, memakai kain dan sarung yang tebal. Ya, ini betul-betul sebuah contoh tentang kesederhanaan hidup. Memang dalam riwayat yang lain Nabi pun mengatakan, sesungguhnya dunia ini bagiku tidak lebih dari orang musafir yang kemudian mampir, ya, berteduh di satu pohon, yang kemudian akan pulang kembali ke tempat asalnya. Jadi beliau pun pernah bersyair yang mengucapkan kalimat la aisha illa aisyul akhirah,
Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di akhir hidupnya hajatnya itu yang paling besar adalah akhirat. Ya, tentang dunianya beliau sudah meninggalkannya. Kemudian hadis nomor 10, An Sa'id ibni Abi Waqqas, dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, inni la awwalul Arab rama bisahmin fi sabilillah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang pertama kali dari bangsa Arab yang melempar dengan panah dalam perang fi sabilillah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah ahli dalam memanah ketika berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh-sungguh kami berjuang berperang bersama Rasulullah SAW. Ma lana ta'amun illa waraqal khublati. Tidak ada makanan, ya, kecuali waraqal khubla, yaitu daunnya pohon yang berkayu. Wa hadza samaru hatta in kana akhaduna la yadau kama tadaul sah. Dan muka kami itu pucat, dikatakan di sini, ya. Dan ketika kami ini membuang kotoran, maka kotoran kami seperti kotoran kambing, tidak ada campurannya sama sekali. Artinya pernah kelaparan Nabi dalam satu jihad fi sabilillah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berbeda jauh dengan keadaan kita hari ini. Maka ini sebagai pelajaran bahwa Nabi tidak pantang menyerah sekalipun kelaparan, dan beliau ada orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi memilih keadaan yang demikian atau pernah mengalami keadaan yang sulit dikala memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan manifestasi iman beliau dan para sahabat kepada janji Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita kan tidak pernah mengalami yang demikian, ya. Ya. Terus hadis yang panjang ini nomor 11. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh belum ya, ini yang 12. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad itu hanyalah untuk bisa menghilangkan lapar saja, ya. Itu permintaan Nabi itu. Tapi Nabi juga pernah mengabarkan atau mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjukmu, ya, al-huda wal afafa, dan kemampuan untuk menjaga kehormatan diri, wat tuqa, dan aku minta kepadamu takwa, wal ghina, dan ghina itu artinya kaya, cukup. Lalu apa yang dimaksud kaya di sini? Ya, adalah ghina nafs, yaitu kaya hati. Karena Rasulullah pernah bersabda, laisal ghina an kasratil aradi. Bukanlah termasuk kekayaan yang sesungguhnya itu dengan banyaknya harta benda, ya, yang dimiliki. Walakinnal ghina ghina nafs. Tetapi sesungguhnya kekayaan yang sejati adalah kekayaan hati. Jadi kalau kita lihat seperti ini, seakan-akan Nabi SAW itu betul-betul untuk urusan dunia itu tidak menjadi prioritas sama sekali. Yang prioritas beliau itu, kata beliau dalam satu riwayat, sesungguhnya cukup makan bagi seorang muslim itu adalah beberapa butir kurma yang cukup untuk menegakkan tulang punggungnya. Dan memang kebiasaan berlapar-lapar atau sering kelaparan ini ternyata bukan hal yang buruk bagi tubuh. Bahkan menurut beberapa
ahli itu kalau orang itu terlalu sering kenyang, itu yang bahaya. Ya seperti sekarang ini kan penyakitnya kekenyangan ya. Ya sering kenyang, makanya kemudian muncul penyakit ini dan itu. Dan satu riwayat disampaikan, nahnu qaumun la naqulu hatta naju. Kami adalah kaum yang tidak makan kecuali ketika sedang lapar. Maka makanan yang paling enak ya, itu lauknya itu lapar, terus diteri ya. Ikan teri, Pak, diteri. Ya, lauknya lapar. Seperti panjenengan kalau sedang puasa, berhadapan dengan air itu, kalau hari biasa ya biasa. Tapi air putih di kala buka puasa itu sangat istimewa. Apalagi air kurma lebih istimewa lagi, atau yang lain. Jadi memang lapar itu bisa menyebabkan orang itu betul-betul merasakan nikmat sekali ketika makan. Ya, oleh karena itu yang menjadi prinsip beliau. Dan Nabi itu tidak pernah sakit, Bapak Ibu. Sakitnya itu menjelang wafat saja. Makanya beliau pernah dikasih hadiah oleh seorang raja dokter, itu akhirnya dibalekno, nganggur. Dokternya nganggur, Pak. Kalau di sini kan presiden ada dokter, kedokteran presiden ya, menteri ada. Ini enggak, dikasih dokter malah nganggur. Akhirnya dokternya kalau mulia ya. Kenapa? Karena seharusnya teorinya ketika seorang itu belajar ilmu kedokteran, banyak orang ahli kesehatan kudune wong loro iku mek titik tambahan. Kok di sini kok tambah banyak? Itu mesti ada yang sesuatu yang salah ya. Kebanyakan insya Allah kalau di dunia modern atau di negara-negara maju, penyakitnya itu karena pola makan dan pola hidup, bukan karena faktor lingkungan, tapi karena memang gaya hidup. Dan termasuk di Indonesia juga begitu sekarang ini ya. Jadi anak-anak kita terancam oleh makanan-makanan yang tidak sehat, terlampau banyak gula dan sebagainya, pemanis, kemudian pengawet. Dan memang Nabi menyatakan bahwa sumber penyakit itu berada di lambung ya, makanya ini silahkan menikmati makanan, tapi tetap rambu-rambunya dipatuhi. Kulu wasrabu wala tusyrifu. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Berikutnya hadis nomor 12. Ini panjang ini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an qala, wallahi demi Allah, alladzi la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. In kuntu la a'tamitu bi kabti 'alal ardi. Sungguh aku sering ya menekankan ya rongga perutku ke atas tanah, minal ju'i, karena saking laparnya, sebab rasa lapar. Nanti kalau jenengan ngoten mboten nate nggih. Kelaparan sampai harus menekankan perut di tanah supaya tidak keronjalan. Tidak pernah. Itu Abu Hurairah mengalami. Wa in kuntu la ashuddu al-hajar ala batni, dan sungguh aku mengikat batu di atas perutku, minal ju', karena lapar. Di saat paceklik nggak ada makanan, itu yang dilakukan. Alhamdulillah kita ini tidak pernah mengalami yang demikian. Maka syukurnya harus lebih banyak. Walaqad qa'adtu yauman ala tariqatihim alladzina yakhrujuna minhu. Maka aku keluar, maka aku duduk satu hari di atas jalan-jalan mereka, yaitu orang-orang yang keluar padanya. Ya, dia duduk gitu, menunggu barangkali ada yang memberi. Karena Abu Hurairah itu tidak mau minta, ya, tidak mau minta dia. Kalau ada yang memberi ya ditampani. Itu duduk gitu, karena laparnya dia duduk. Terus
Terus orang-orang keluar melalui jalan itu. Famarra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lewatlah Nabi di depanku. Fatabassama khina ra'ani, Nabi senyum ketika melihat aku. Ya, orang itu yang seperti Nabi Muhammad itu murah senyum, duwe-duwe yang guyu, gak duwe yang guyuan. Kan nek uang niku kan nek duwe nguyang guyu, nek mercing berarti gak duwe. Ya berarti ditengeri koncone kene mercing gak duwe kata orang. Ya. Ibu-ibu juga gitu ya. Kalau yang tanggal gajiannya tanggal muda, senyumnya lebar. Jangan kemudian kalau sudah tanggal 15 senyumnya menjadi kecil. Apalagi tanggal 30, 25, gak ada senyumnya sama sekali. Niku wong sing soro Bu, wis gak ndek dhuwit kanggo yublas. Kan soro niku. Ya. Coba kita ngelatih diri, ada ndak ada, tetap tersenyum. Senang atau sedang sakit, kita berusaha tersenyum kalau ada orang yang lewat di depan kita. Yang penting ono musuhe guyu niku. Nek ono musuhe iku bahaya, guyu. Nanti jenengan disebut majnun nanti ya. Ya, majnun itu kan cara Arabe, cara Jawa ini apa? Sampel. Walaqad qa'adtu yauman, berikutnya wa arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi, dan Nabi itu tahu apa yang ada pada wajahku dan apa yang ada dalam diriku, jiwaku. Nabi itu tahu. Nabi itu orang cerdas, bisa membaca keinginan, kesulitan orang hanya dengan melihat wajahnya. Ngerti Nabi. Kelaparan ini teman saya. Summa qala, ya Abahir, manggilnya ya Abu Hurairah, Abahir. Qultu, aku menjawab, labbaik ya Rasulullah, nggih dalem ya Rasulullah. Qala ilhaq wa madha wattaba'tuhu. Kata beliau mengatakan, marilah ikut aku. Lalu beliau lewat dan aku mengikutinya. Fadakhala fasta'dzana, maka beliau masuk, maka minta izinlah beliau. Fa'adzinali, maka aku diberi izin. Fadakhala fawajada labanan fil qadakhin, maka beliau masuk dan menjumpai susu di kodah itu, mangkuk ya. Waduh Pak, semangkuk, susunya hanya satu mangkuk. Faqala min aina hadza, maka min aina hadzal laban, Nabi bertanya, dari mana ini? Qalu ahdahu laka fulanun au fulana, susu ini diberi hadiah oleh seorang laki-laki atau perempuan. Ini perawinya ragu-ragu disebut laki atau perempuan. Qala Abahir, kemudian Nabi bersabda, ya Abu Hurairah, qultu labbaik ya Rasulullah. Labbaik itu ya nggih ya Rasulullah, wonten napa? Qala ilhaq ila ahli suffah, pergilah kamu ke ahlu suffah. Ahlu suffah itu adalah orang-orang yang tinggal di emperan masjid, orang-orang miskin semua ya, yang biasanya ngaji kepada Nabi Muhammad, dan termasuk Abu Hurairah ini ya ashabus suffah ya. Fad'uhum li, panggillah mereka. Qala wa al-suffati adyaful Islam, Nabi bersabda, al-suffah ini adalah tamu-tamunya Islam ya. La ya'wuna ala ahlin wala malin wala akhadin, mereka itu tidak punya keluarga, tidak punya harta, tidak punya seorang pun. Jadi mereka sendirian tinggal berada di komplek masjid di emperan ya, terasnya masjid seperti itu. Kemudian wa kana idza atathu shadaqatun fa asabiha ilaihim. Wa kana, dan adalah Nabi SAW idza atathu, apabila beliau mendapatkan shadaqatun, shadaqah ya, ba'asa biha ilaihim, lalu shadaqah itu akan dibagikan kepada mereka.
Kenapa? Karena Nabi tidak boleh memakan sedekah atau zakat. Seluruh keluarganya nggak boleh, keturunannya nggak boleh, karena diharamkan bagi beliau dan keluarganya sedekah. Ya. Semuanya dikasihkan kepada al-suffah. Walam yatanawalu minha syai'an, dan Nabi tidak mengambil sedikit pun. Jangankan beliau, cucunya saja ngambil satu kurma itu saja disuruh muntahkan. Ayo muntahkan, muntahkan. Ini haram bagi keluarga Nabi Muhammad. Itu namanya menjaga keluarga dari api neraka. Termasuk panjenengan, saya juga punya anak-anak yang perempuan khususnya. Ya, itu juga harus dijaga, jangan sampai mereka sudah balik kemudian tidak menutup aurat. Harus dilatih mulai kecil. Itu pun kadang-kadang masih sulit. Tapi insya Allah kalau kita melatih terus dan memohon pada Allah, insya Allah mereka akan jadi putri-putri yang salihah. Kalau ada seorang kepala rumah tangga atau keluarga bisa mendidik putrinya atau satu atau dua menjadi salihah, itu sebagai tiket dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah fadilah punya anak perempuan yang salihah. Wa idza atathu hadiyatun arsala ilaihim wa asaba minha wa asrakahum fiha. Apabila Nabi mendapatkan hadiah, maka diutuslah kepada mereka, diberikan kepada mereka, dan beliau mengambil sedikit darinya. Fasa'ani dzalika, maka hal itu tidak menyenangkan aku. Napa kok ngoten? Abu Hurairah ku luwe wae. Luwe dadake dikongkon bagi susune nang wong liya. Celuk sik Abu Sufyan, padahal sing nggawa niki luwe pol ngonan. Kok dikekno Abu Sufyan kok aku gak dikon ngombe dhisik, ngoten maksudnya. Ya. Ya. Ini kemudian fakultu wa ma hadzal laban fi ali Sufyan. Aku mengatakan, dan kenapa susu ini untuk ali Sufyan? Kuntu akhaku an usiba min hadzal laban syarbatan ataqawwa biha fa idza jaa ammu wa idza ja'u amaroni. Ya. Kata Abu Hurairah, untuk apa susu ini diberikan ke ahli suffah? Saya lebih berhak dan lebih pantas untuk menerima susu ini sebagai minuman yang menguatkan tubuhku. Polane sing dikongkon niku wetenge luwe. Dikongkon wetenge luwe gak dikai dhisik. Misalkan minum dulu lalu kasihkan sama itu, kan lega nggih. Ini ndak. Yang disuruh itu ashabus sufah. Ya. Fa idza ja'u, apabila mereka datang, amaroni fakuntu ana watihim. Nabi merintahkan, ayo kekno. Ada yang datang, mereka berkelompok, ayo kasih mereka, aku berikan. Wa ma'a saya blughani min hadzal laban. Saya khawatir kauman aku. Ya. Mboten kuman, ngomongane hanya satu mangkok. Tapi inilah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ini keluar nih mukjizatnya, ya. Susu satu mangkok itu diminum orang, ya. Walam yakun min ta'atillah wa ta'ati rasul budun. Ya, dan aku ini termasuk tidak akan bisa menghindari untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Fa'ataituhum, maka aku datang kepada mereka. Fada'autuhum, aku memanggil mereka. Fa'akbalu, maka mereka menghadap. Wasta'zanu, dan mereka minta izin. Fa'adina lahum, maka diizinkan untuk mereka. Fa'akhadha majalisahum minal bait, maka mereka menempati tempat-tempat duduk di rumah. Ya. Nah, kemudian ini, qala ya Abahir, wahai Abu Hurairah, qultu labaik ya Rasulullah. Dalam Kanjeng Nabi wonten napa? Sing diceluk niku wis gak tahan asline nggih. Karena laparnya luar biasa. Qala khud fa'atihim, ambillah susu tadi, beri kepada mereka. Fa akhadul qadah, maka aku mengambil mangkok itu. Faja'altu utihi rajula
wa yashrabu hatta yarwi, maka ada yang seorang mengambil kemudian beliau minum sampai puas. Summa yaruddu alayyal qadah, kemudian diberikan lagi kepadaku. Fa'utihil akhar, aku berikan kepada yang lain. Fa yashrabu hatta yarwa, dan mereka minum sampai puas. Summa yaruddu alayya, kemudian dikembalikan lagi kepadaku al-qadah, apa namanya, tuung tadi, hatta intahaitu ila nabi, sehingga selesai. Semua ashabus sufa itu dapat minum semua sampai puas semua, terus dikasihkan kepada nabi lagi, ya. Kemudian summa intahaitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad rawiyal qaumu kulluhum, sedangkan ashabus sufa, kaum itu orang banyak itu semuanya puas minum. Nah, nek sampean gak ada kiai ngeten enak nek pengajian, gak repot-repot. Nggih. Cukup satu teko, gak entek-entek. Ini minumnya itu dicucup bareng, Pak. Dikasihkan lagi begitu, ya. Tidak usah banyak gelas. Ya. Enggak ada Covid, enggak ada apa-apa ya, Pak ya. Kemudian kita lanjutkan. Fa akhadhal qadah fa wada'ahu ala yadihi, lalu beliau letakkan, mengambil mangkok itu dan diletakkan di tanganku. Fa nadhara ilaiha fatabassama, lalu Nabi melihat kepadaku dan Nabi senyum-senyum. ngerti iki Abu Hurairah wis nemen kepingine pol ya. Sampeyan bayangkan wong dia lapar disuruh bagi sik dirawatani kabeh dikembalikan kepada Nabi, lalu Nabi senyum-senyum. Ya. Terus bagaimana ceritanya? Agak ada lucunya nih ya. Faqala ya Abahir, faqultu labbaik ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, wahai Hurairah, ada apa? Luar dalam ya Rasulullah. Qala baqitu ana wa anta, sisanya untuk aku dan engkau. Qultu sadaqta ya Rasulullah, benar kau ya Rasulullah. Qala, lalu beliau bersabda, aqud washrab, duduklah dan minumlah. Faqa'adtu fasyaribtu, maka aku duduk dan minum. Jadi memang minum itu yang terbaik adalah dalam keadaan duduk. Masih dibolehkan berdiri, tapi sunnah yang sangat baik itu adalah dengan duduk, karena air itu tidak langsung masuk terbuang, tapi diolah dulu. Faqala isyrab, minumlah. Fasaribtu, maka aku minum. Famazala yaqulu isyrab, ngombe maneh. Jadi Nabi, ayo ngombe terus, ayo ngombe. Sampai dikatakan qultu la walladzi ba'asak bil haq la ajidu lahu maslakan. Tidak ya Rasulullah, demi zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, sudah tidak muat lagi perutku. Sekarang nonggon. Ya, aneh kan? Satu mangkok diminum banyak orang. Lah gurune koyo ngeten, sing diulang ya ngoten, sing mulang ya luar biasa. Makane yakine pol dengan kebenaran Rasulullah SAW. Tapi alhamdulillah kita itu mek diceritani yo yakin. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kali kula kan gak pernah ketemu Nabi. Ya ceritanya tok kan ya. Ya baca ini. Tapi alhamdulillah kita kalau ada hadis yang sahih menjelaskan mukjizat, kita percaya bahwa memang hal itu pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma mukjizat itu cirinya tidak bisa diulang-ulang. Ngertos? Nek wis pisan niku ya pisan, gak terus ketemu banyu maneh terus lain cerita. Nabi pernah jari-jarinya mengeluarkan air. Ya, semuanya ngambil air dari jari Nabi. Itu juga tidak diulang lagi, Pak. Aisyah saja ditinggali oleh Nabi satu tempat, kemudian ada gandumnya. Dijupuk itu terus iku, Cek. Penasaran. Diwalik diketrok, jret entek. Ya, seperti itu. Ya Nabi Musa sama, Pak. Nabi Musa ketika berhadapan dengan lautan, di belakangnya ada Fir'aun, bingung Nabi Musa, apa yang harus dilakukan? Lalu Allah berfirman, idrib bi asaqal bahar, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Pukul aja, nggak tahu apa yang terjadi, menjadi jalan yang lempang.
Tidak kemudian Nabi Musa ketemu kali Sungai Efrat dikepung. Enggak, ya pisan niku tok. Mukjizat itu tidak bisa diajarkan, tidak bisa diamalkan bagaimana caranya, karena itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian dengan karomah. Sama. Karomah itu sama, tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diajarkan. Masing-masing ulama itu punya karomah sendiri-sendiri, dan kadang-kadang yang punya karomah itu tidak ngerti apa yang akan terjadi dengan dirinya, karena semua itu terjadi atas izin Allah Subhanahu. Beda dengan ilmu karomah, Pak. Ono jurus-jurus ini ku jenenge tok nggih. Padha men jenenge bis karomah. Ya begitu. Atau travel ya. Barokah. Barokah niku nggih gampangane bertambahlah kebaikan apabila dia menerima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kaya, semakin infaknya banyak, semakin banyak ilmunya, semakin nunduk dia di hadapan Allah taala dan seterusnya. Fa'arini fa'ataitu qadah. Lalu wis kena aku jare Nabi. Ya, kasihkan apa? Mangkoknya ini kepadaku. Fa'ataituhul qadah, maka aku berikan kepada beliau mangkok itu. Fahamidallah ta'ala, lalu beliau memuji Allah, alhamdulillah, wasama, dan membaca bismillah, wasaribal fadlata, dan meminum sisanya. Ya, itu adalah merupakan kondisi yang pernah dialami oleh Abu Hurairah, mengalami kelaparan yang sangat. Rasulullah juga demikian ya. Maka bapak-bapak sekalian, itu adalah ujian setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah, dan ujian kita juga berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain ya. Mungkin ada di antara panjenengan yang mulai mendekati Allah. Dulu misalkan lupa, ketika usianya sudah mendekati 50, eling nang Allah. Ternyata ketika eling tambah wah ke ujiannya. Nah, jenengan jangan kaget. Sampai kilas balik ke belakang. Si aku ben lanine akeh tagak. Kalau misalkan sakitnya itu apa namanya, lupanya lama, bisa jadi itu cara Allah untuk mengangkat derajat hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seseorang itu juga begitu. Ya, yang sakit sehingga dia itu banyak zikirnya kepada Allah. Dia dulu itu tidak pernah memakai hijab, lalu dia kepingin berhijab dan berhenti dari pekerjaannya. Sakit dan membawa kematiannya. Ternyata banyak sekali orang yang menyolati dia. Dia diputus hubungannya oleh Allah dengan orang-orang yang tidak baik dengan sakit itu, sehingga zikirnya semakin hari semakin banyak. Orang sakit itu zikirnya banyak, Pak, rata-rata. Ngene mboten. Kalau dikasih senang terus, lupa ndak? Lupa. Rekreasi lali kok. Rekreasi lho wis lali Gusti Allah, kadang ngomong ini. Koyo gak mati ya. Makanya kalau ada tontonan itu dangdutan atau apa, kalau nek nguasno wong ngoten jelas gak eling mati, kamu mungkin eling. Wong wis tuwa umure suwi jingkrak kok nggih. Berarti kan menit dianggap dia ejek urip padahal durung mesti. Makanya orang mukmin yang beruntung adalah anil lagwi mu'ridin, terhadap sesuatu yang melalaikan dia dari Allah dia berpaling. Ya. Niku dilungkas ana tahun baru, Pak. Niku nggih ngoten. Tambah tuwek tambah seneng nggih. Sing mulangi jam 000 terus niup trompet iku ya sapa ngono. Ya ngenteni 00 tat ngono. Maka kita dalam menghadapi sesuatu hendaklah bijak, terutama ya insya Allah yang hadir di sini itu kan rata-rata usianya paling muda berapa, Pak? 40 apa? Oh 15. Ya. Kalau 15 itu oh 51 dibalik. Kalau misalkan 40 itu kalau menurut standar hadis Nabi di kitab Shalihin Nuzatul Muttaqin di sarahnya itu sudah tua menurut Nabi SAW.
sudah harus mulai kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Makane wong Jawa niku ngarani sekawan dosa, tigang dosa, kali dosa. Engko nek 50 pinten? 50 dosa kan mboten kan? 50 jarene 50 itu seneng gawe kethu. Seneng gawe kethu sing gak tau kopian lho, kopian yang umur 50. Itu artinya sebuah isyarat bahwa kita harus menjadi seperti Nabi ini yang memuji Allah, ya, minum sisa-sisa tidak apa-apa, dan itu adalah satu nikmat yang besar, apalagi dalam keadaan kelaparan, ya. Dan itu juga menunjukkan minum susu itu baik sekali untuk kita, gitu, ya. Baik susu kambing atau susu sapi atau onta. Biasanya kalau orang Arab minumnya susu apa, Pak? Onta atau kambing. Kalau dalam riwayat sapi jarang terekspos, ya. Ya. Ini sudah Isya belum? Belum, ya. Wa an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala laqad ra'aituni wa inni la akhiru fima bainal mimbari Rasulullah SAW ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Abu Hurairah berkata, sungguh saya pernah terjatuh di antara mimbar Rasulullah SAW dan jalan menuju kamar Aisyah, ya, maghsyian karena pingsan alayya atasku, ya. Jadi Abu Hurairah itu pernah pingsan itu karena apa? Kelaparan, Pak, itu. Lapar sampai pingsan. Dan Abu Hurairah pantang meminta. Makanya dia itu menengai bahasanya. Kadang ngomong Mbak Umar gak paham, ngomong Mbak Abu Bakar ya gak paham. Ya, tambah diceritani. Maksud itu aku itu kayak ono. Nek njaluk ndak gelem deh. Kalau diberi mau. Fayaji'u al-ja'i fayadha'u rijlahu. Maka datanglah seseorang yang meletakkan kakinya ala unuki, di atas kepalaku. Wa yara anni majnun, dan dia menyangka aku tuh gila. Dia itu jalan terus sambuk brek glosor, itu dikira gila, padahal apa? Kelaparan. Anjane wong niku nek gak paham, Pak. Mbek wong niku. Makane sampeyan enten wong gak paham mbek wong, sampeyan maklumi wong niku modele macem-macem. Wong luwe darane gendeng. Ini kan kelaparan, tapi disangkanya apa? Gila. Ya. Mungkin reaksi tubuhnya itu. Ma bi minal min jununin, saya itu loh tidak gila, ya. Wa ma bi ilal ju, dan tidaklah sesuatu kecuali hanya saya sangat lapar, ya. Ini sebentar lagi Ramadan ini kita diajari Allah bagaimana merasakan lapar, ya. Kalau jenengan kan sudah rutin Senin Kamis wis ero rasane lapar, tapi kan jelas buka. Kan jelas buka. Malah enten sing poso tambah lemu, polane balas dendam, ya. Ya, makanya diles bengi, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kemudian artinya seseorang ini dilatih untuk merasakan bagaimana kalau orang lapar kemudian dia tidak ada persiapan untuk makan sama sekali. Diajarkan Nabi melalui puasa itu. Dan puasa itu sangat baik sekali untuk tubuh kita, ya. Baik itu diakui oleh kedokteran barat maupun timur dan Islam, karena puasa, ya. Tapi niatnya tetap karena melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena ingin itu dan itu. Kalau itu sudah include masuk. Jadi kalau jenengan puasanya benar dan baik, insya Allah diperoleh kesehatan, dan itu hadiah dari Allah Ta'ala. Hadiah yang terbesar adalah surganya Allah, ampunannya Allah. Kan begitu, Pak, ya. Man shoma Ramadhana, ya, imanan wahtisaban. Sama kalau kita puasa sunnah, dalam keterangan yang lain juga sama. Setiap ibadah itu akan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan dalam diri. Termasuk sholat malam itu juga begitu. Ya, alhamdulillah kalau panjenengan saya dianugerahi Allah bisa sujud di waktu malam. Sampeyan rasakno mboten sedaya tiyang iso nglakoni ngoten.
Bahkan ada orang yang cerita kalau langsung, masih saudara saya, rumahnya itu di bawah speakernya masjid musola, jadi gak krungu ya subuh. Aku gak krungu, bau pantere koyo ngoten nek mbayune dalan bau panter niku. Ngono jarene apa? Gak krungu. Makanya jenengan rasakan ya, panjenengan bisa sujud nanti ketika isya itu. Ya Allah, alhamdulillah saya bisa sujud dan sholat berjamaah. Banyak orang yang sholat maghrib tapi isyanya nggak datang, gitu. Isya nggak datang. Ya. Padahal sholat isya berjamaah itu kalau diambil hikmahnya atau fadilahnya, kalau berjamaah itu seperti orang yang sholat separuh malam. Separuh malam. Jadi jenengan sholat mulai jam 6 sampai jam 12 nanti, separuh. Nggak ngatasi apa ini. Tapi Allah memberikan bonus ketika kita melaksanakan sholat secara apa? Berjamaah. Apalagi subuhnya. Andai jenengan itu tidak sholat malam, masih sholat subuh itu sebanding sholat subuh berjamaah itu dengan sholat semalam suntuk. Apakah kita kalah dengan setan? Ya kalah sementara. Kalau jenengan misalkan sudah bangun jam 3 atau setengah 3, terus disemayani lanat ya nggih. Kula nggih nate jenengan nate, insyaallah nate lah. Ojo ade pura-pura gak roh ngoten. Nate kan akhirnya kita kan ngomong, sik 10 menit kas. 14. Apa jenengan sudah kalah dengan setan? Belum kalah jenengan. Kalau jenengan sholat subuh dia juga kalah. Maksudnya setan ojo sembahyang, tapi ternyata kita bangkit untuk melakukan sholat subuh. Bahkan setelah sholat kita menyesal betul sama Allah. Sepuntene Gusti jenengan pun nglangiaken kula tasih ngantuk. Tapi kadang-kadang memang Allah menidurkan jenengan karena suatu saat, ya, kalau kecapekan atau apa tidur. Nabi juga pernah kecapean dan tertidur setelah perang. Jadi setelah perang beliau melakukan perjalanan beberapa puluh kilometer, lalu menjelang subuh Nabi menghentikan pasukan dan beliau mengatakan kita tunggu subuh, nanti kita akan sholat jamaah di sini. Abu Hurairah, Bilal ya, Bilal itu merasa ora pantes iki. Mosok kiai ini kon melekan santri ini turu kabeh, gak pantes iki. Lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, jenengan tidur, saya yang jaga. Nanti kamu tidur." Ndak, insyaallah ndak. Bapak keturun kau kabeh, Pak. Ya. Semuanya tertidur. Sampai pertama kali yang bangun adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena kakinya kena sengat matahari. Panas. Berarti waktu duha itu, Pak. Dan beliau enggan membangunkan Nabi. Jarna sungkan. Mantune niku. Nabi Muhammad itu mantunya Abu Bakar. Akhirnya Nabi bangun, lalu Nabi memerintahkan untuk berwudu. Ya. Lalu setelah wudu, Nabi mengatakan salatlah qabliyah subuh. Salat qabliyah subuh, Pak, diqadha, Pak. Ya. Lalu setelah itu salat subuh berjamaah, mentor-mentor. Ya. Tapi riwayat niku nggak kula semram situ, gak terus balik-balik. Ya kalau namanya ketiduran itu ya pantas-pantas sih setahun pindo, pantas. Soalnya bendino ya kena hadis itu hadis itu apa bala fi udunaihi syaiton. Itu jenengan rasakan nikmat Allah yang besar. Tidak semua orang bisa menggapai itu, Pak. Makanya kita bisa bangun malam, bisa sholat, bisa sedekah, bisa apa, syukuri, dan Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kita. Khusyuknya mungkin ditambah, penghayatannya ditambah. Ya, anak-anak kita mudah diatur, itu juga nikmat. Istri kita juga ya baik. Tapi jenengan jangan berdoa seperti ini, itu berlebih-lebihan. Ya Allah, berikanlah aku ini solihah, cantik, kaya, anaknya pejabat, pintar maca kitab, gak cerewet belas. Ini ku kedawan nih. Ya sedungo ya sewajarnya. Masa enten bojo ngoten niku. Enggak ada, Pak ya. Oh, ada. Ada, Pak, Bu, ada, Bu. Istri yang tidak cerewet sama sekali ada. Di Jepang itu ada robot perempuan.
banyak dipesan. Itu ada orang-orang yang menikah dengan robot, nggih. Nanti mau di internet. Boneka yang bisa ngomong. Persis perempuan. Katanya enak, ini enggak cerewet. Yo gak cerewet ya benda mati. Ya, justru kalau istri itu agak cerewet terus gak cerewet itu sampean mesti kangen. Biasa cerewet, seminggu gak cerewet. Kok dungaren sayang, kok gak cerewet belas. Sampeyan repot, ono cerewet dari cerewet nek gak kangen. Itu kalau kadang-kadang ditinggal jauh itu kangen. Ini biasa aku wis diuring-uringi kok gak. Dan bapak-bapak harus maklum lah kepada para istri itu. Memang ahli mengeluarkan kosakata yang banyak. Wong enten sahabat dalam ceritanya itu mau lapor Umar ya apa carane nuturi bojone sing cerewet. Dadake nang Sayyidina Umar teng griyane, Umar sedang diceladu bojone mulih ngono. Padha ae. Makanya bapak-bapak itu harus maklum lah, karena saya tahu ibu-ibu itu pekerjaannya banyak. Sampeyan sepura ya nggih, ibu-ibu juga nyepuro bojone nggih. Sami-sami nyepuro ngen tentrem karena saling memaklumi. Saya kira ini apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.